Harusnya udah ada pertukaran side untuk Blacklist International yang tentunya selalu berhasil untuk mendapatkan kemenangan di Blue Side. Blue Side, Blacklist International, let's see. When the body suffer, tapi Benedetta juga di ban kali ini. Di fase ban yang ketiga tidak melupakan adanya Harit dan Matilda. Lagi-lagi, kali ini, walaupun yang mungkin muncul bukan Coach Wynat, tapi Coach itu Max. Tapi pengalaman tidak bisa berbohong. Respect ban adalah kuncinya, Mirko. Namun, kali ini tanpa adanya Grok, tanpa adanya Luoyi, melepaskan Arlott bersama dengan Akai. Apakah itu akan menjadi jawaban dari teman-teman Blacklist International, terutama untuk Coach Bonchan? Karena menurutku, Akai Arlott possible banget untuk dibawa di sini. Harit, Matilda, dan juga Benedetta udah ada sedikit perubahan sebenarnya dari drafting phase Fnatic Onyx PH untuk game yang pertama dan game yang kedua ya. Karena mereka udah terpaksa untuk ban ke arah Harit dan juga Matilda, dua hero yang sangat broken bisa dibilang sih sebenarnya di dalam patch kali ini ya. Dan Akainya masih bisa menjadi first pick untuk Fnatic Onyx PH. Dan kalau gue lihat dari Akai Prayo dan bersama dengan Arlott ya, Be. Ya. Ini flex potential yang bahkan kita udah lihat dari Onyx ID juga. Iya, betul Akai sekali. first pick yang selalu dikeluarkan juga oleh Onyx ID ketika mereka bermain di red side. Dan mungkin ini udah ada pertukaran juga sih dari idenya juga. Akai, apakah seprayo itu kali ini? Escalera Boy. Karena Escalera Boy, Key Boy ya. Boy. Karena kita berbicara soal Arlott, potensial dengan Akai. Dan walaupun dia jadi roamer, dia tetap punya damage di sini. Opsi utamanya adalah bagaimana bisa nge-follow up agar chain CC-nya tidak berhenti. Berarti kuncinya ada di Super Friends atau di Jam dengan pick yang ketiga kali ini. Namun ada Minotaur yang menjadi jawaban juga untuk heavy CC dari Heavy Spin. Dan dengan adanya efek knock up airborne, dua bahkan Eternal Guards, Minion Fury, Akai tidak bisa berbuat banyak walaupun dia dalam keadaan heavy spin. Ingat, Akai tetap bisa terangkat. Terisla mungkin bisa jadi jawaban, tapi ternyata tidak. Wow. Malah Kelra yang ingin mengamankan Nathan dan bisa saja melakukan ban terhadap Cloud-nya. Dan ini risky move banget sih sebenarnya untuk Blacklist International ya, di mana mereka nggak mengamankan hero gold lane di first phase. Soalnya kalau kita lihat dari kebanyakan match mereka, dari bahkan melawan Minana Evos, marksman di first phase merupakan salah satu hal yang mereka bisa gunakan terus-menerus untuk nge-ban menuju ke arah Cloud, Moskov, ya kan? Moskov, Cloud Nathan juga ya, betul, dengan Nathan juga yang tadi kita lihat juga di first phase ya. Actually no, untuk Blacklist di dalam game pertama mereka menemukan Nathan di second phase. Tapi masalahnya mau dihabisin kalau begini. Itu dia. Untuk Fnatic Onyx PH mereka punya kesempatan untuk menghabiskan hero OHEP. Tapi mungkin dengan Blacklist International mereka sebenarnya pede sih. Dengan hero-hero OHEP kalaupun di ban, mereka pede memiliki hero pool yang banyak banget sih si OHEP. Masalahnya nggak di ban nih. Exactly. Dan ini akan menjadi malapetaka kalau tiba-tiba ternyata Arlott-nya ditugaskan untuk jam. Dan nanti Escalera akan muncul kembali dengan hero, let's say seperti Tigreal. Bayangkan Tigreal dengan combo yang bisa dibawakan oleh Super Friends dan Akai sebagai eksekutornya juga. Follow up-nya begitu banyak, ada Heavy Spin, ada Implosion, ada juga dari Final Slash. Dan Minotaur serta Ramping nggak bisa berbuat banyak. Expert ban juga yang dikeluarkan oleh Blacklist International melawan Fnatic Onyx PH dengan Terisla. Jadi full target ke Jam. Yang tadi juga berhasil menggunakan Terislanya dengan sangat baik. Solo kill pun melawan Edward di XP lane. Salah satu hal yang agak susah dilakukan sih sebenarnya ya. Melawan Edward yang selalu sangat konsisten. Tapi meanwhile dari Fnatic Onyx PH mereka juga respect 3 hero. Iya. Tapi gimana kalau misalkan respectnya nggak cuma di ban, tapi di pick. Itu dia, Yuzong. Yang sebenarnya bisa banget untuk diamankan oleh Edward. Combo knock up airborne-nya terlalu banyak dan itu akan menjadi malapetaka bagi Blacklist International ketika Fnatic Onyx Philippines tidak mengamankan Yuzongnya. Karena ban-nya udah habis nih. Dan untuk hero XP lane yang tersisa, paling possible untuk digunakan sekarang adalah Pakito. Itu yang pertama. Untuk memperkuat tim fight-nya juga. Tapi Pakito juga udah di ban. Dan Idit yang tersisa untuk XP lane ditambah lagi dengan Cloud. For sure, efek knock up-nya akan sangat mengganggu dari headbutt, Furious Dive, dan akan ditambah satu lagi. Onward, Earth Shatter. Ada dua sebenarnya. Lagi, itu dia. Combo knock up airborne, mid lane, Fnatic Onyx Philippines. Super Prince akan menuju ke arah mana? Kalau ini menuju ke arah dari Valentina, masih oke. Karena dia setidaknya bakal punya magic damage yang pasti dari satu buah Primal Wrath. Iya, mungkin sebenarnya untuk range-nya juga masih oke ya kalau mereka mau menggunakan Novaria, tapi takutnya terlalu scaling. Kalau dari kedua member Novaria bersama dengan Nathan, jadi mereka menuju ke arah mid. Mereka pick Yuzong, itu alasannya biar Nathan sama Yves-nya itu bebas. Ya.
Dan ini akan menjadi pick yang sangat-sangat overwhelm karena Arlotnya kalau kena efek immobilize nih rata-rata pemain Blacklist itu mengaktifkan bagaimana mata dari Arlot untuk Vengeance. Dan Pick dari yang menarik. Betul, dari draftnya ini memang luar biasa banget sih KB dari Fnatic Onyx PH karena mereka berhasil untuk shutdown Edward dengan 3 ban dan 2 deny pick, Arlot dan juga Yuzong. Yang di pick yang mengambil dari hero pool Edward yang kita tahu sekarang, walaupun oke, Edward masih sangat-sangat jago, masih keren banget maksudnya performance dia, tapi dengan hero-hero tertentu. Udah bukan lagi Edward yang bisa pop off dengan semua hero. Dan untuk Edith, apalagi Edith, salah satu hero di XP lane yang gak cocok dengan identitas seorang Edward. Mobility menjadi kunci kemenangan biasanya untuk Edward di XP lane. Jadi mari kita lihat apakah dia bisa make Edith work. Itu dia teman-teman ya, Edith di XP lane karena kita tahu sendiri rotasi sangat dibutuhkan dan Onward gak bisa tembus tembok. Jadi akan sangat sekali melakukan rotasi dengan Edith. Namun apakah itu akan terjawab oleh tim fight besar dari Blacklist International? Let's go game kedua Best of 5 series. Kali ini Blacklist ketinggalan 1 poin dari Fnatic Onyx Philippines. Dan Fnatic Onyx Philippines 2 game lagi menuju ke kemenangan mereka untuk besok bertanding di upper bracket. Akai versus Fredrin matchup lagi di dalam match kita yang kedua, game yang kedua juga dengan untuk Gem. Quantum Charge menjadi pilihan dan Kelra, itu dia. Weakness Finder. Iya, perbedaan sedikit dengan Nathan yang kita lihat di dalam game yang pertama yang mainnya harus lebih ke safe. Kelihatannya untuk Fnatic Onyx PH mereka yakin banget mereka memiliki komposisi yang bisa menahan di early game. Dan mungkin Kelra bisa ikut team fight. Lumayan early juga loh. Iya, karena dia bawa Swift, itu yang pertama. Udah pasti dia punya attack speed tambahan. Ditambah lagi, sekarang dia membawakan adanya Bargain Hunter. Jadi mungkin di menit yang ke-9 dia mengincar ke arah Holy Crystal. Kalau dapetin winning condition early game yang sangat mumpuni. Tapi untuk sekarang kalau kita melihat juga bagaimana Oheb dengan pemilihan emblemnya Mirko. Basic common emblem, Agility, Master Assassin. Oheb ingin menekan Kelra juga di waktu yang bersamaan sehingga nantinya Oheb ingin mengincar lini belakang juga ketika memang Super Friends sendirian di lini belakang. Terkena Blessing Duet, ditambah lagi dengan Master Assassin, 7% damage tambahan itu akan menimbulkan efek traumatik juga kepada Yves. Dan lihat saja King Kong yang udah menuju ke arah jungle musuh, tapi sayangnya belum bisa memenangkan Retribution Battle kali ini. Harus menggunakan Retribution yang lebih early dan Sensui on point. Mereka hasil untuk mendapatkan level 4 untuk turtle yang akan datang, tapi Escalera di sini menggunakan bantuan dari King Kong, coba untuk mendapatkan heavy spin-nya. Tapi Haji, kelihatannya dia udah mendapatkan tough boots ya di early. Gak bisa untuk di headbutt begitu saja. Oke, dan Haji kalian juga memiliki favor roam item. Tambah dengan Yue yang harusnya akan menjalankan rotasi terlebih dahulu, tapi dia memilih recall karena kayaknya nggak bagus untuk team fight dalam keadaan setengah bar HP. Dan berbeda dengan Super Prince sudah mendapatkan level yang keempat, tapi Gem 1v1 situation berubah menjadi 1v2 situation. Oke, belum ada kill yang bisa didapatkan dengan Edward yang flicker ke belakang. Black Dragon Form juga sudah dikeluarkan oleh Gem, tapi di sini Real World Inflation bersama juga dengan adanya heavy spin King Kong mengamankan turtle yang pertama. No contest. Kalkulasinya luar biasa loh, lihat. Super Friends dia membuka Real World Manipulation tapi damage-nya buat turtle. Dan sementara itu, Escalera juga join team fight di saat tadi ada efek immobilize untuk Sensui. Jadi dengan adanya heavy spin, Sensui seolah kayak dibikin gak boleh dekat-dekat sama objektif. Dan Haji di bottom lane cukup terancam sampai harus menggunakan flicker. Dan Haji belum dapetin level 4, kenapa? Karena Yue tadi, dia goldnya under banget, dia pun levelnya ketinggalan sama Super Friends. Dan Yue baru mendapatkan level yang keempat setelah tadi clear wave dengan recall. Sayangnya Blacklist International gak bisa untuk mendapatkan trade apapun. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari hero matchup-nya, Edith memiliki win rate yang lebih tinggi melawan Yuzong. 5% versus 25%. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari trading tadi, memang benar sih ya, Edith di all-in-nya masih lebih kuat dibanding Yuzong. Tapi team fight presence-nya yang bisa menjadi lebih 50-50. Setuju, karena ada Black Dragon Form, itu bisa langsung menuju ke belakang dan Yue akan sangat terancam karena dia tidak membawakan Purify. Tapi intinya, karena ada flicker, minimal dia punya escape tambahan dari resource yang dia miliki. Dan Kelra, 1v3 situation, dengan adanya super position, masih mampu untuk mendapatkan Scavenger Crab di area bottom lane. Dan ini gue belum lihat value-nya sama sekali sih KB, dengan dia dengan Oheb mengamankan Master Assassin. Belum ada pure 1v1 yang terjadi di area gold lane. Dan bahkan dari Oheb-nya dia kesusahan untuk nge-freeze lane-nya juga. Karena Fnatic Onyx PH mereka ketika ada freeze yang terjadi selalu bisa untuk merotasikan Escalera lagi dan lagi. Final slash menuju ke Yue terpaksa menggunakan flicker. Wow. Selalu ada respon yang cepat dari Escalera dan Super Friends ketika Kelra berada dalam ancaman. Dan itu yang membuat
Blacklist International kayak ke shutdown total. Gimana cara mereka untuk mendapatkan pundi-pundi gold untuk mengejar ketertinggalan. Dan lihat goldnya dari tadi nggak berubah sama sekali. 800, 700-an dan selalu didapatkan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx Philippines. Hingga turtle yang kedua sekarang harus dikontes oleh Sensui. Dalam keadaan dia harusnya udah mulai nabung dari stack up Fredrin-nya. Black Dragon Form sudah digunakan. Kelihatannya dari Gem yang kalah dari trading melawan seorang Edward dengan Primal Wrath-nya. Lagi dan lagi ada Heavy Spin yang coba untuk melakukan zoning ke arah Sensui dan yes, berhasil. Tapi Minutes Fury dari belakang Escalera tidak memiliki flicker First Blood. Diamankan oleh Blacklist International. Satu ditukar untuk satu, Turtle ditukar untuk kill. King Kong coba masuk ke arah purple buff-nya lagi dari Earth Shatter dan juga Onward yang membawa dia kembali kepada Earth Tunnel Guard. Dan tidak bisa untuk menuju ke arah purple buff-nya. Sensui mau coba untuk mengamankannya dan yes, Sensui mendapatkan pertukaran satu lagi. Purple dan kill untuk Turtle saja. Setelah adanya 4 menit team fight dan kali ini akhirnya Fnatic Onyx Philippines ditukarkan begitu banyak objektif yang dirugikan dari awal. Blacklist sekarang mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Purple buff diambil dan bahkan dengan adanya satu tekanan King Kong. Walaupun tadi dia hampir ter-takedown tapi setidaknya dia masih mampu untuk mendapatkan turtle-nya. Oke, kita bisa Sekarang sharing gold-nya. Gitu. Itu dia permasalahannya, 4100 dari Kelra. Karena dia dari tadi nggak keganggu sama sekali. Dan harusnya sesaat lagi Starlium Sight akan ada di tangan dari Kelra. Bahkan di bawah menit ke-7. Purify masih ready untuk Kelra. Entropy juga udah digunakan menuju ke OHEP bahkan. Wow. Memenangkan trade-nya di sini. Chill bro. KB, tapi gue mau nanya loh dia itemnya. Apakah King Kong tadi lagi build-nya menuju ke arah Brute Force Breastplate first item? Kayaknya. Karena dia ingin lagi dan lagi ya memainkan dengan movement speed. Dan juga tidak melupakan ketika udah 6 stack akan ada tambahan yang namanya physical damage dealt dan magic damage juga ketika King Kong mengamankan Brute Force. Item yang cukup affordable tapi untuk teamfight akan sangat mudah sekali mengamankan movement speednya. Oh, bahkan dodge dari Appraiser's Wrath-nya. Heavy Spin berhasil membawa Sensui menuju ke Escalera. Tapi lihat di sini ada engage yang sangat luar biasa dari Blacklist International menggunakan Minutes Fury dan punish King Kong. Tapi ini kayak membuka celah nggak sih? Untuk Escaleranya melakukan teamfight lagi ketika ada Turtle. Karena udah nggak ada Minion Fury. Dan bahkan nggak ada lagi untuk Eternal Guard. Kelra selesai dengan Starlium Sight 1v1 di bottom lane. Ini di akhirnya Blazing Duet yang mulai berasa karena ada Master Assassin. Tapi masih bisa dipukul mundur dari Kelranya. OHEP tidak mau full commit kepada Nathannya. Karena mungkin dia merasa ada beberapa member dari Fnatic Onyx PH yang tidak kelihatan di arah Turtle. Dan mungkin saja mereka berada di sana untuk punish OHEP. Tapi dari Blacklist International kelihatan dari gold lead-nya sudah dikembalikan. Mereka berhasil untuk mendapatkan teamfight yang sangat baik. Skirmish sih sebenarnya bukan teamfight. Ya. Skirmish kecil atau teamfight kecil yang terjadi. Dan bahkan kalau kita lihat dari perbedaan XP laner yang mungkin paling mencolok. Bagaimana tidak, dari tadi Gem selalu kalah rotasi dan kalau dilihat dari itemnya Gem, dia bahkan kayak bawain old school itemnya Yuzong. First item, Dominance Ice. Dia nggak langsung menuju ke Hunter Strike. Makanya mungkin match up pada damage-nya agak sedikit kalah dibandingkan dengan adanya dari Edward. Teamfight Escalera terjebak di depan sana, Flicker bahkan digunakan. Nice cancel from Sensui. Gak memberikan Escalera kesempatan untuk mendapatkan final slash flicker combo. Menuju ke 4 orang loh tadi. Jadi Sensui dengan hampir saja sacrificial play yang dilakukan. Dia berhasil untuk bait flicker dari Escalera. Dan itu bakal menjadi timer 2 menit lagi. Untuk tidak adanya final slash combo. Tapi Kelra, ini masalah komposisinya nggak sih, Be? Ngeri banget Fnatic Onyx PH mereka cuma bertahan sebenarnya. Untuk Kelra, Untuk menunggu waktu. timer Kelra. Itu dia, bom waktu yang sebenarnya ada di tangan dari Fnatic Onyx Philippines. Dan kali ini bisa meledak sewaktu-waktu ketika nantinya Kelra mendapatkan momentum dengan free hit yang dia miliki dari Theory of Everything. Kali ini Kelra masih mencoba untuk bertahan, tapi Yue terjebak di depan sana. Heavy Speed dengan real world manipulation-nya dan bahkan di sini Super Prince berhasil untuk kabur. Bahkan ada Blazers Sweat tapi masih belum cukup untuk mendapatkan damage. Haji flicker ke depan dengan Minutes Fury tapi itu di bawah taraf tier 1. Berhasil mendapatkan knock-up 2 kali. Gem coba untuk melakukan damage lagi dengan Furious Dive dan Black Dragon Form bahkan. Tapi Edward masih dengan damage yang sangat cukup untuk memukul mundur beberapa member dari Fnatic Onyx PH. Oh, Edward flicker masih mau lebih dan ternyata dengan Primal Wrath dia juga menutup 1 point kill lagi menuju ke Super Prince. Pertukaran yang begitu luar biasa. Dan bahkan kali ini kalau dihitung-hitung jadi 3 ditukarkan dengan 3 plus 1 lagi. Black Dragon Form dari Gem yang setidaknya ketika Lord pertama muncul Blacklist International gak perlu memikirkan lagi soal Gem. Dan ini serem banget sih KB. Kalau kita lihat untuk Fnatic Onyx PH di mid game. Karena klien mereka adalah shutdown Edward.
Di dalam draft mereka berhasil untuk melakukan itu, tapi di dalam gamenya mereka belum bisa untuk melakukan itu sama sekali. Edward is online 2-0-1 dan ingat, kalau memang ada teamfight yang terjadi di mid game, Edward memiliki power yang luar biasa. Ditambah lagi, kayaknya next itemnya dari Edward akan memiliki item magic damage. Tapi untuk sekarang Kelra mencoba untuk menutup semua damage yang ada dan heavy spin menuju ke Lord. Kelra berhasil untuk mendapatkan Lordnya dan sekarang kita bisa lihat langsung full disengage dari King Kong. Bahkan ada Purify dan Edward terterangkap. Dan sekarang Escalera coba untuk mendapatkan damage lagi. Masih ada Purify dan Furious Dive dari Blazy 2 karena belakang Kelranya. Masih bisa untuk melakukan damage dan Super Prince mengambil double killnya. Black Dragon Form menuju ke belakang. Re-engage yang lagi-lagi terjadi untuk Fnatic Onyx PH. Super Prince dan Entropy dari Kelra. Coba untuk melakukan damage tapi Sensui-nya mendapatkan Razor's Wrath yang sangat well timed. Wow, ini bisa dibilang cukup rare untuk level Onyx Philippines. Fnatic Onyx Philippines setelah mendapatkan Lord yang biasanya mereka disengage, mereka menunggu Lordnya terlebih dahulu, manage untuk wave mininya, tapi kali ini mereka benar-benar keluar dari textbook. Mereka mencoba untuk engage balik, tapi ingat, Sensui dengan Fredrinnya sangat sulit untuk di take down, dan bahkan butuh effort lebih untuk menghancurkan sosok Sensui di lini depan. Lihat, bahkan King Kong sekalipun kesulitan untuk 1v1 situation, jungler versus jungler. Bahkan Retribution harus dikeluarkan juga untuk coba disengage. Meanwhile Haji minus Fury menuju ke arah Super Freeze, tapi ada Real World Operation lagi. Ohem tertangkap, tapi masih bisa untuk balik ke arah Battle Mirror Image-nya. Dan kedua tim, walaupun Fnatic Onyx PH kalah 2000 gold, mereka masih coba untuk maju terus, teamfight terus untuk membalikkan keadaan, Be. It's Onyx time ternyata. Ini timernya di mana mereka bakal fight dan Kelra. Holy Crystal sudah diamankan, masih coba untuk mendapatkan damage-nya dengan heavy spin. Pick off yang belum bisa didapatkan. Haji, no minus Fury, flicker. Dari Escalera, full disengage, tapi Sensui dengan Retribution-nya coba untuk mendapatkan damage-nya. Entropy juga dari Kelra. Dan Black Dragon Form, re-engage yang mereka coba lakukan. Petrify karena 3 orang dan Eternal Guard untuk disengage. Primal Red juga dari Edward, mereka harus respect karena damage-nya Edward. Dan ternyata dari Oheb, Battle Mirror Image menuju ke depan. Jam-nya sangat sekarat dan King Kong pun masih bisa untuk disengage. Kali ini, kedua tim tidak ada kill. Tidak ada kill, tidak ada point death juga kali ini. Escalera hanya membuang flickernya satu saja, tapi impact-nya sangat-sangat membuat Blacklist ingin maju dan menghancurkan Fnatic Onyx Philippines di game yang kedua. Starlium Sight dari Edward adalah jawaban ketika kita melihat bagaimana Fnatic Onyx Philippines yang masih bisa dihancurkan dengan magic damage dari Edith. Kali ini masih belum ada jawaban dari Edith-nya. Kelra bahkan sekalipun ada di depan, dia perlu Athena Shield, dia perlu magic defense-nya untuk bisa menghindari damage dari Edward. Karena lihat bagaimana Edward dengan badan tebalnya, dengan Pylax sebagai salah satu armor utamanya, dan Oheb membalaskan apa yang dilakukan oleh Kelra di game yang pertama. Rose Gold Meteor sebagai jawaban agar dia bisa blazing duet ke belakang langsung tanpa ragu-ragu. Tapi lihat damage dari Kelra, B. Ini kali ini udah dengan Holy Crystal-nya. Dan on the way ke arah Divine Glaive. Ini mungkin dengan Rose Gold Meteor nggak akan cukup sih untuk menahan damage dia. Tapi harus ada jawaban juga nih, Jam. Harus bisa nutupin gimana damage dari Edward. Karena dari tadi Edward mengancam untuk Super Prince dan juga Kelra dengan damage shieldnya. Kali ini Haji masih belum menciptakan combo yang begitu fenomenal. Masih belum ada Minion Fury yang begitu on point di belakang kecuali di bagian mid lane tadi. Tapi itu pun di bawah turret. Kita butuh Minion Fury di area river dan mungkin sesaat lagi akan kita saksikan dari Haji. Advantage 2 level yang dipegang oleh Sensui kali ini melawan King Kong. Tapi ingat kembali heavy spin yang masih bisa dikeluarkan oleh King Kong. Lordnya belum berhasil untuk di-reset dan kali ini mereka bakal coba untuk fight langsung dengan heavy spinnya. Kelra lagi dan lagi berhasil mendapatkan Lordnya, tapi Haji flicker ke depan. Super Prince terpaksa untuk flicker kabur juga. Dan Haji belum bisa untuk connect karena Minions Fury-nya. Super Prince juga masih bisa untuk kiting ke belakang, tapi lihat Escalera. Ter-isolate, Yue mendapatkan Terrify-nya. Escalera menggunakan Vengeance, coba untuk dodge ke arah Eternal Guard, tapi yakinnya bakal tertumbangkan. Tapi lihat kembali kepada King Kong yang coba untuk melakukan sandwich play. Melawan Blacklist International, memberi space kepada Kelra untuk mendapatkan 2 turret secara gratis di mid lane. Iya, top lane juga bakal terancam tentunya. Sensui kali ini harus mundur terlebih dahulu dan 1 hit lagi, tapi masih cukup sepertinya untuk turret di bagian inner mid lane. Walaupun kali ini masih ada turret yang masih bisa diamankan di bagian top lane, tapi cukup menjadi kerugian karena Fnatic Onyx Philippines kehilangan Escalera, kehilangan kuantitas, membuat Kelra dan kawan-kawan hanya mampu untuk mendapatkan top turret saja. Inner mid lane masih ditahan. Dari kedua tim melakukan reset kembali, tapi gold lead 2800.
yang tadi dipegang oleh Blacklist International. Kali ini udah full balik kembali ke 80 gold lead. Hanya 80. Yang tentunya masih bakal bolak-balik dengan mereka yang farming. Tapi untuk Escalera kali ini udah ada Athena Shield. Item defensive keduanya. Dan untuk Kelra kita bisa lihat Divine Glaive sudah jadi. Dan dia menuju ke arah Wind of Nature. Item terakhir dia defensive untuk handle dive threat. Masalah utamanya adalah kalau kita melihat dari Escalera dia butuh pertahanan lebih sepertinya menurutku. Karena ketika dia di pick off terlebih dahulu dan tidak ada efek sisi tambahan dari Fnatic Onyx Philippines, kayaknya agak sedikit keberatan juga untuk King Kong menahan semua dealing damage yang ada di lini depan. Dan pick dari Oheb dengan Cloud-nya cukup menjawab lini belakang karena Super Prince. Ketika dia membuka Reward Manipulation, secepat mungkin dia harus menutupnya ketika ada Blazing Duet. Ancaman yang cukup berat dan Escalera. Again, onto Edward final stage berhasil untuk connect dan lihat damage yang dikeluarkan. Edward masih bisa survive. Edward dengan Primal Wrath juga untuk mendapatkan shielding tambahan. Flicker untuk Flicker, tapi lihat di sana ultimates yang dibuang oleh Fnatic Onyx PH. Banyak sekali, tapi sayangnya, atau mungkin baiknya, mereka masih bisa untuk reset dan tidak ada objektif. Oke, pas banget timernya untuk 50 detik sebelum adanya Lord yang pertama. Jadi masih bisa tarik ulur untuk team fight sebelum adanya Lord yang akan muncul di menit ke-16. Mereka masih bisa buying time, mereka masih bisa manage untuk wave minion, tapi Super Friends makin susah untuk menangkapnya karena masih ada Blood Wings yang melindungi dirinya. Sementara itu untuk item sisanya mungkin akan menuju ke Holy Crystal atau bahkan menuju ke Winter Truncheon. Tapi kalau kita lihat dari Kelra, tinggal kita tunggu nih apakah dia akan menjual sepatunya dan beli Blood Wings terlebih dahulu karena udah ada item movement speed tambahan juga dari Blood Wings. Sementara Gem akhirnya dia finish dengan item damage-nya Hunter Strike. Setelah dia butuh banget item-item defense untuk bisa menutup bagaimana banyaknya damage dari Yue dan Oheb. Kali ini Blacklist mencoba untuk bermain dengan solid stick berlima agar memberikan ruang bagi Yue dan juga Oheb mendeliver damage secara maksimal. Bottom lane-nya sudah di-clear kembali. Tadi untuk Fnatic Onyx PH dan Kelra. Tapi dari sini dia akan menuju ke arah orange buff-nya dulu. Wind of Nature untuk Kelra. Sudah jadi. King Kong, heavy spin langsung coba untuk pin down dengan entropy juga karena Edward yang tidak memiliki Primal Wrath. Tapi akhirnya masih bisa untuk keluarin Primal Wrath-nya. Tapi lihat di sana Kelra tertumbangkan oleh Haji dan Escalera juga. Ter-take down Fnatic Onyx PH. 2 member ter-pick off. Wow, ter-pick off di saat Lord muncul dan ini akan menjadi kerugian bagi Fnatic Onyx Philippines Blacklist International. Mereka langsung menuju ke Lord dan kali ini Purify dari Kelra sudah digunakan. Haji bisa mengancam lebih kejam lagi, apalagi Yue. Dia tiba-tiba targeting dengan Curse Blast yang sangat-sangat on point sekali tadi. Menuju ke arah Kelra, seorang memaksa Kelra untuk cepetan bikin Athena Shield. Dan mereka coba untuk siege di base ini tanpa adanya Kelra. Wave clear-nya masih oke saja karena adanya Super Prince menggunakan Yves. Tapi KB menit ke-17 dengan adanya Enhanced Lord, apakah mereka bisa untuk mendapatkan base turret satupun melawan komposisi Fnatic Onyx PH yang memiliki wave clear yang lumayan gila sih sebenarnya. Super bahkan kalau dibilang. Super banget. Kalau bahasa Tagalognya sobrang atau bahkan grabe, hebat tentunya. Galing. Bagaimana mungkin Fnatic Onyx Philippines harus dimanipulasi nih dari bottom lane-nya aja. Karena Oheb kalau stick ke top lane, ada reward manipulation, ada entropy, dan itu bakal cepet banget untuk bisa clear the Lord. Jadi kayaknya mereka harus bermain dengan metode 3-2 atau 4-1. Setidaknya Blacklist bisa maksain bottom turretnya hancur. Dan kalau dapat base turret mereka punya super minion. Itu doang celahnya Mirko. Satu turret di arah atas tier 2 yang udah diamankan oleh Blacklist International. Fnatic Onyx PH mereka harus coba untuk mendapatkan sebuah pick off. Escalera conceal tapi tidak berhasil untuk mendapatkan siapapun. Entropy dikeluarkan dan base turret yang pertama akan ditumbangkan di top lane. Blacklist International 6.000 gold lead. Atau sengaja mereka malah membiarkan bottom lane-nya untuk di defense. Karena Lord-nya di top lane Mirko. Dan mereka setidaknya bisa menahan atau nge-freeze minion dari Blacklist ketika berada di base mereka. Fnatic Onyx Philippines bisa bermain dengan melakukan counter initiate. Tapi ingat lawannya kebetulan adalah Minotaur. Yang sangat kuat sekali untuk counter play. Sementara Kelra kali ini sudah memiliki Bloodwing, 1 shield aktif. Yang nantinya bisa menambahkan movement speed tambahan ketika dia terkena lagi efek dari Curse Blast atau bahkan dari knock up-nya Minoan Fury. Sementara Oheb, dia udah punya Athena Shield, terlalu kuat untuk menahan semua magic deliver damage dari Super Friends atau bahkan dari Kelra. Dan ini yang akan menjadi jawaban bagi Blacklist International. Jadi mereka akan mencoba untuk bermain layaknya Kelra di game yang pertama dengan Blazing Duet nabrak ke belakang.
Tapi dengan adanya Wind of Nature, apakah bisa ditahan itu dengan Kelra? Karena sebenarnya kalau kita lihat dari real time head to head juga ya, sebenarnya Yue berhasil untuk melakukan damage dealt hanya 37.000. Jadi kalau misalnya ada head to head full di dalam teamfight, yang bisa mengancam Kelra di belakang, cuman physical damage dari Ohem. Untuk Edward juga dia bakal agak susah sih untuk mengeluarkan damage magicnya. Ya, tapi sekalinya Super Friends ketahuan atau ke spot tempatnya, mungkin Yue akan melakukan hal yang serupa kayak tadi di bagian mid lane. Dia bakal flicker, dia bakal buang flicker untuk Kelra. Dan ketika Kelra sudah mengeluarkan Purify-nya, langsung dia gunakan Eternal Guard. Bisa menghancurkan bagaimana Kelra dengan shield-nya dan tanpa adanya Athena Shield. Kelra di sini terancam sebenarnya. Bisa menggunakan 2 item untuk movement speed sepertinya. Menurutku ada yang pertama Blood Wings, yang kedua ada Rose Gold Meteor. Jadi dia nggak perlu Athena Shield-nya. Tapi kalau misalkan untuk Wind of Nature-nya kayaknya emang wajib banget dibutuhkan. Karena kebetulan di sini ada 2 pemain yang bisa langsung jump in ke belakang, Haji dan Oheb tentunya. Oke, Kelra kelihatan di arah bawah. Coba untuk membuild slow push kembali menuju ke Blacklist International, tapi onwardnya connect ke arah belakang dan lihat Escalera tertangkap kembali. Satu member Roamer yang ditumbangkan sebelum adanya fight untuk Lord. Tapi Edward, dia udah menggunakan Primal Wrath-nya. Apakah Fnatic Onyx PH akan coba untuk mendapatkan Lord ini? Kayaknya enggak sih. Ini bakal dilepas. Mereka bakal full ngelakuin defense di area top lane. Mereka tahu power mereka punya Yves dan Nathan. Ini adalah tipikal 2 hero yang mampu untuk menahan semua gempuran dari Lord. Sekalipun itu adalah Lord Evolve. Dan kita tinggal tunggu aja nih, apakah Yue akan bermain dengan agresif karena dia nggak punya flickernya lagi. Jadi hanya Haji yang bisa jump in ke belakang bersama dengan Oheb dengan Battle Mirror Image. Possible untuk endgame. Tapi aku nggak yakin kalau Fnatic Onyx Philippines akan melepaskan chance mereka di game yang kedua kali ini. Apalagi melihat ada Wind of Nature. Dan sekarang kalau kita lihat juga dari Super Friends, dia full item magic. Sehingga full damage magic ini akan malah menjadi ancaman juga untuk Blacklist. Kalau mereka melakukan push dengan hanya one dimensional atau one way ticket dari top lane aja. Evolve Lord juga di menit yang ke-21 untuk Fnatic Onyx PH. Kalau mereka berhasil untuk melakukan defense di sini, baru mungkin menjadi Onyx Timer di mana mereka bakal coba untuk melakukan fight di luar base-nya. Tapi kita harus lihat dulu gimana cara mereka untuk defend. King Kong di front line di sini di mana Sensui coba untuk melakukan poke damage juga. Dari kedua tim, mereka disengage saja. Fnatic Onyx PH, wave manipulation yang luar biasa. Kelra di atas, coba untuk poking. Balik lagi. Entropy sudah digunakan dan Hajinya menuju ke arah depan. Coba untuk melakukan knock up kepada Kelra, tapi lihat damage dari Entropy. Dari Kelra berhasil mendapatkan Lord Evolve dan tanpa adanya pertukaran sama sekali. Blacklist, mereka nggak bisa untuk menumbangkan base turret-nya untuk sekarang. Apalagi dengan mid lane-nya, Yves plus Nathan. Ya itu dia, seperti yang aku bilang Mirko, kalau mereka nggak semudah itu loh untuk menembus lini pertahanan dari Fnatic Onyx Philippines. Ada 2 defender yang sangat-sangat mampu untuk melakukan clear cepat dan itu termasuk juga dengan adanya Super Prince yang masih bertahan di lini depan dengan Void Crystal dan juga Void Blast yang sangat instan, apalagi buat sekarang Void Blast itu nggak ada damage lingkaran tengahnya lagi. Semua lingkaran dari Void Blast damage-nya sama dan Kelra kali ini sudah memiliki Magic Potion atau yang lebih aku sering bilang dengan minuman rasa permen karet. Oke. Coba kita lihat dari itemization juga. Dari seorang Oheb. Sama persis yang kita lihat tadi dari Kelra ya. Athena Shield plus Rose Gold Meteor. Dia bakal coba untuk survive saja. Mungkin mau coba untuk nge-dive juga karena Kelra. Tapi dia harus berhati-hati juga karena damage yang bisa dikeluarkan dari Fnatic Onyx PH bukan hanya magic. Dan Edward nggak cuma Stardom Sight, dia juga punya ada satu lagi Feather of Heaven. Wow. Dia punya hybrid lifesteal, dia punya lifesteal juga. Haji pun sudah memiliki immortality, jadi akan sangat sulit sekali bagi Fnatic Onyx Philippines untuk mampu memenangkan kali ini pertandingan di game yang kedua. Satu-satunya cara agar Fnatic Onyx Philippines memenangkan pertandingannya adalah dengan melakukan pick off. Tapi belum ada hero pick off pasti dari Fnatic Onyx Philippines kecuali dengan final smash dari Escalera. Dan itu pun masih bisa didinai loh. Dengan adanya Sensui di depan sana, dengan efek knock up, efek taunt-nya yang terlalu banyak sisi power, tentunya membuat sosok Escalera akan kesulitan untuk menggapai targetnya. Dan mereka sebenarnya sedikit kesulitan juga sih. Baik, kalau misalnya mereka mendapatkan final stage menuju ke arah Edward doang atau Sensui, kayaknya mereka juga bakal agak kesusahan untuk take down. Edward front line atas lane-nya. Kita bisa lihat Blacklist International, mereka mainnya dengan sangat disiplin. Lord Dance saja karena mereka memiliki far lane controlnya dengan base turret yang udah diamankan. Dan kali ini King Kong harus berhati-hati juga
Karena ketika ada yang show di bagian top lane, kemungkinan besar Blacklist International akan langsung all in ke arah dari Lordnya atau hero yang muncul di area Lord. Dan ingat, King Kong gak punya immortality. Dia bisa diganyang ketika Haji atau bahkan Edward menangkap ke arah King Kong, dan Kelra sekarang melakukan pop damage yang terlalu banyak menuju ke arah Lordnya. Mencoba untuk maksimalin adanya Entropy dan Sensui, setengah darah hilang. Kali ini langsung ada Black Dragon Form. 3-man Lord knock-up yang dilakukan oleh Lordnya di sini. Heavy spin bakal dilakukan tapi Haji yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Kali ini Kelra menggunakan Purify. Coba untuk kabur, tidak ada lagi damage yang bisa dikeluarkan oleh Kelra dan langsung di burst begitu saja oleh Yue. Dengan adanya Flicker, dengan adanya Terrify, dan sekarang hanya Super Prince yang bisa mengeluarkan real world manipulation. Tapi itu pun tidak cukup. Blacklist International 4-0 berhasil untuk mendapatkan semua member dari Fnatic Onyx PH kecuali Gem yang terpaksa untuk stay di dalam base-nya. Equalization yang dilakukan oleh Blacklist International 1-1. Wow. Walaupun dibantu dengan adanya knock up dari Lord, tapi ternyata itu tidak mampu di follow up dengan cepat. Walaupun ada Petrify juga, tapi ternyata timing dari Gem cukup terlambat di sana.